Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pasien COVID-19 menunjukkan tingkat post-traumatic stress disorder yang tinggi dari peningkatan level depresi. Pernyataan ini disampaikan oleh Dr. Nureta Purwaningtyas dalam webinar mitigasi ancaman gelombang ketiga COVID-19 Rabu 15 Desember 2021 yang merupakan hasil penelitian dari ahli kesehatan di tahun 2020. Tingkat gejala kejiwaan yang lebih tinggi ditemukan di antara petugas kesehatan, sementara penurunan kesejahteraan psikologis diamati pada masyarakat umum. Ini adalah beberapa penelitian, Bapak Ibu sekalian. Jadi dari systematic review itu adalah kalau kita melakukan penelitian gitu ya. Kalau penelitian sendiri itu disebut sebagai original research atau penelitian yang original gitu. Nah, seringkali ada banyak penelitian dengan tema yang sama. Nah, kemudian ini di resume gitu ya. Jadi paling gampang itu di resume atau diringkas begitu. Nah, ini adalah disebut sebagai systematic review. Nah, ternyata dari systematic review yang terkait dengan mental health ya, konsekuensi mental health pada pandemi COVID ditunjukkan atau bisa ditunjukkan bahwa pasien COVID itu menunjukkan tingkat post traumatic stress disorder yang tinggi gitu ya. Dan juga ada peningkatan peningkatan level depresi. Nah, selain itu pasien dengan gangguan psikiatri yang sudah ada gitu ya, misalnya dengan gangguan mood atau kemudian misalnya dengan bipolar seperti itu, maka ini juga melaporkan adanya perburukan dari gejala psikiatrinya. Dan tingkat gejala kejiwaan yang lebih tinggi itu ditemukan di antara petugas kesehatan ya Bapak Ibu, karena memang sangat exhausted sekali, sangat lelah sekali melakukan pelayanan, tetapi kemudian apalagi waktu di awal-awal Bapak Ibu sekalian kami tenaga medis melakukan pelayanan, tapi kemudian waktu mau pulang ke rumah ada rejection dari masyarakat sekitar karena takut menularkan gitu, dianggap nanti menularkan, sehingga ada yang beberapa yang mengalami penolakan di lingkungan rumah atau kosnya begitu, sehingga tingkat gejala kejiwaan ini atau mental health dari para tenaga kesehatan pada waktu itu juga sangat terganggu begitu. Indonesia saat ini memiliki beberapa unit riset kelautan yang tersebar di beberapa lokasi. Profesor Widodo S. Pranowo, peneliti ahli utama dari Pusat Riset Kelautan KKP dalam acara 2-in-1 WCU, program FPIK UB menjelaskan, saat ini ada 6 pusat penelitian. Riset pesisir di Bungus, Sumatera, riset teknologi kelautan di Pangandaran, riset garam di Pamekasan, riset observasi laut di Bali, riset teknologi konservasi di Wakatobi, dan rintisan riset laut dalam di Morotai. Sarana ini merupakan komitmen dari KKP untuk melakukan riset kelautan beserta potensinya yang ada. Selain itu, sarana ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi untuk kemajuan riset maritim. And we have so many research center actually, but for this time I only introduce about the Marine Research Center. So our headquarters in Jakarta basically, but we have several research institute. For example, we have the research institute who focusing research in the coastal vulnerability in the west of Sumatra, facing the Indian Ocean, and the second one also we have the research institute in Bali, which is also facing the Indian Ocean, and another one is
in Pangandaran. So this is in the West Java. This is also facing the Indian Ocean. So there are 3 research institutes facing Indian Ocean, and then 1 research institute facing the Pacific Ocean, but at the moment still under development, not finished yet. And then there are 2 research institutes in the internal Indonesian waters, one in the Madura Island, which focusing research about the salt and seawater mineral, and in this one, the research institute in Wakatobi Islands, we have the engineers who have skills in the development of the innovation technology for conservation. So let me show you. This is above the we call it Piamari. So Piamari is the extension is Pangandaran Integrated Aquarium and Marine Research Institute. So we have this big facility. The inside of this Piamari, the quite long tunnel aquarium, and then also some small aquarium and some lab for development of. Isu bisnis dan HAM akan tetap ada, khususnya di industri ekstraktif. Pernyataan ini disampaikan oleh Akademisi Hukum Universitas Airlangga, Iman Prihandono, dalam diskusi HAM Internasional 2021 tentang perlindungan HAM dan lingkungan dalam dunia bisnis, Rabu 15 Desember 2021 secara daring. Menurutnya di Indonesia sendiri, pendapatan yang berasal dari sumber daya alam masih tinggi dibandingkan dengan pendapatan dari produk-produk manufaktur. Sektor migas, pertambangan, perkebunan kelapa sawit, perikanan, pertanian menyumbang porsi terbesar dalam devisa pendapatan negara dibandingkan manufaktur. Pertambangan sangat rentan menimbulkan pelanggaran HAM, diantaranya pengusiran masyarakat lokal dan adat, pencemaran lingkungan, kekerasan seksual, hingga pembunuhan. Kedepan isu bisnis dan HAM ini akan tetap ada, khususnya di industri ekstraktif. Nah, kita Indonesia ini kalau mau dicek di APBN, anggaran pendapatan belanja negara, pendapatan yang berasal dari sumber daya alam itu masih lebih tinggi daripada pendapatan negara yang berasal dari manufaktur, produksi produk-produk misalnya ya. Sektor migas, pertambangan, perkebunan, kelapa sawit, perikanan, pertanian itu menyumbang, kalau digabung itu menyumbang porsi terbesar dalam devisa dalam pendapatan negara kalau mau dibandingkan dengan manufaktur. Ya, itu artinya apa? Indonesia masih bergantung pada industri yang berbasis pada sumber daya alam kan. Nah, terutama ekstraktif, pertambangan misalnya. Nah, pertambangan ini terkenal atau bukan terkenal, sangat rentan menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya yang sering kita temui itu resettlement of communities, jadi pengusiran masyarakat lokal, masyarakat adat, pencemaran lingkungan, bahkan ada forced labor, ada kekerasan seksual, sampai dengan pembunuhan. Terapi
konvalesen berdasarkan hasil riset di RSSA Malang menunjukkan mampu memberikan tingkat kesembuhan dan mengurangi angka kematian pasien yang terkena COVID-19. Staf Hematologi Onkologi FKUB RSSA, Dr. Sinta Oktia Wardani dalam webinar mitigasi gelombang ketiga COVID-19 menjelaskan, dari hasil penelitian di RSSA terhadap pasien yang menerima donor konvalesen dengan yang tidak menunjukkan hasil pasien yang menerima donor memiliki hasil yang lebih baik dan mampu mengurangi kematian pasien. Bagaimana hasil penelitian di Rumah Sakit Saiful Anwar? Jadi penelitian ini multisenter, ya, multidisiplin. Ini tujuannya adalah membuktikan bahwa pemberian terapi plasma konvalesen pada pasien COVID-19 dapat dipertimbangkan sebagai salah satu tata laksana untuk mempercepat pemulihan dan kesembuhan pasien COVID-19 khususnya di Malang. Jadi membuktikan tujuan khususnya adalah bahwa pasien yang mendapat plasma konvalesen itu harusnya rawatnya lebih singkat dan juga mempengaruhi kecepatan kesembuhan. Jadi ini penelitian analitik observasional case control, ya. Jadi ada kelompok yang mendapatkan terapi plasma, ada kelompok pasien yang tidak mendapatkan terapi plasma. Dilakukan mulai waktu itu bulan April 2020, ya, waktu saat awal COVID masuk di Malang. Nah, ini pasiennya, jadi kita ada 20 pasien yang mendapatkan plasma dan 20 pasien yang tidak mendapatkan plasma. Kalau kita lihat rata-rata antara usia, jenis kelamin, kemudian gejala awalnya, ini rata-rata hampir sama. Nah, dari hasil penelitian di Saiful Anwar ditunjukkan bahwa secara keseluruhan jumlah dan presentase pasien yang mengalami perbaikan cenderung lebih besar pada kelompok intervensi dibandingkan kelompok kontrol. Artinya kelompok intervensi ini kelompok yang mendapat terapi plasma konvalesen dibandingkan pasien yang tidak mendapat terapi plasma konvalesen. Tetapi memang kalau dilihat dari nilai P-nya, ini secara uji statistik belum memperlihatkan adanya perbedaan yang bermakna. Di dalam United Nations Guideline Principles, uji tuntas bisa dipahami sebagai standar perilaku dan standar kewajiban. Dosen Hukum Universitas Brawijaya, Hikmatul Ula mengatakan, adapun hubungan antara hukum uji tuntas HAM dan tanggung jawab perusahaan. Jika uji tuntas sebagai standar perilaku, maka perusahaan tidak akan dituntut ketika sudah melakukan uji tuntas. Namun, apabila sebagai standar kewajiban yang mengikat, meski perusahaan sudah melakukan uji tuntas namun tetap memberikan dampak, maka tetap diberikan sanksi atau pertanggungjawaban. Nah, sebenarnya kalau kita itu lihat di dalam UNGP itu ada dua pengertian sebenarnya tentang uji tuntas. Uji tuntas itu bisa dipahami sebagai standar perilaku, juga bisa dipahami sebagai suatu standar kewajiban. Dua ini sebenarnya mirip tapi berbeda akibat hukumnya. Kalau uji tuntas itu sebagai standar perilaku, maka perusahaan itu tidak akan dituntut kalau dia sudah melakukan uji tuntas. Ya, yang penting saya melakukan uji tuntas gitu ya, kemudian diperiksa dan sebagainya. Makanya itu ada teori centang kotak gitu ya. Jadi kalau diperiksa ini udah membuat uji tuntas, dia sudah bebas. Tapi kalau uji tuntas itu merupakan standar kewajiban yang mengikat, gitu ya. Nah, ini perusahaan itu meskipun dia sudah melakukan uji tuntas, tapi jika itu berdampak, tetap ada dampaknya, dia tetap dikenakan sanksi, begitu ya. Ada pertanggungjawaban di situ.
Pemerintah mulai mencanangkan program vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun sejak 14 Desember 2021 yang menyasar 26,5 juta anak. Vaksinasi COVID-19 pada anak penting dilakukan, terutama saat pembelajaran sekolah tatap muka. Seperti dijelaskan oleh spesialis anak FKUB, Dr. Aryani berikut ini. Seperti kita sudah baca ya di media sosial, pada tanggal 13 Desember 2021 telah dikeluarkan surat dari Kementerian Kesehatan untuk adanya kick-off vaksinasi COVID-19 atau pencanangan vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6 sampai 11 tahun dan dengan pelaksanaannya pada kabupaten atau kota yang telah mendapat cakupan untuk imunisasi vaksin yang dosis pertama lebih dari 70% dan vaksin untuk lansia kelompok lanjut usia sudah harus lebih dari 60% ya. Jadi ada sekitar 115 kota kabupaten di Indonesia yang akan melaksanakan kick-off vaksinasi COVID-19 pada anak 6 sampai 11 tahun ini. Nah, kenapa sih kalau diadakan vaksin pada anak umur 6 sampai 11 tahun ini? Karena sebenarnya anak ini sama dengan usia lansia ya, sama-sama kelompok yang rentan. Dan pada bulan Juli Agustus sebenarnya sudah dimulai vaksin pada usia remaja ya, 12 sampai 17 tahun dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada kejadian yang tidak diinginkan sehingga akhirnya bisa dilanjutkan dengan vaksin pada anak yang usia muda 6 sampai 11 tahun ya, anak sekolah SD ini, dan direncanakan memang akhir Desember dan start di awal Januari 2022. Jadi tujuannya sebenarnya ada 4 ya paling tidak kenapa anak ini harus divaksin. Yang pertama yang pasti mencegah sakit berat dan kematian pada anak jika dia terinfeksi COVID. Kemudian yang penting lagi juga mencegah penularan karena anak kecil ini sebenarnya juga bisa menularkan jika dia terinfeksi, menularkan ke anggota keluarga di rumah atau saudaranya yang belum divaksinasi secara lengkap atau mempunyai komorbid atau beresiko untuk lebih terinfeksi. Kemudian karena sudah ada pembelajaran tatap muka pada anak mulai TK, SD, SMP, SMA sehingga seluruh anak usia sekolah harus meminimalisasi penularan COVID di sekolah atau di satuan pendidikan mereka. Dan yang keempat, terakhir yang pasti mempercepat tercapainya herd immunity ya, karena kita tahu di Indonesia untuk cakupan vaksin yang kedua itu baru hampir mencapai 50% atau 49%. Jadi kita usahakan semua kelompok usia masyarakat harus mendapatkan vaksinasi COVID untuk herd immunity yang lebih dari 70%. Itu Mbak sebenarnya kenapa akhirnya dikeluarkanlah rekomendasi ya dari ITAGI, kemudian Emergency Use Authorization dari BPOM, kemudian juga Ikatan Dokter Anak Indonesia juga akhirnya mengeluarkan rekomendasi untuk penggunaan dalam keadaan darurat ya vaksin CoronaVac produksi Sinovac untuk anak usia 6 sampai 11 tahun dengan pengawasan dari BPOM ya. Sebagai negara maritim, dunia kajian oceanografi dan riset kelautan menjadi fokus Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB. Melalui program World Class University, FPIK membahas oceanografi and ecosystem modeling. Profesor Aida Sartimbul, Ketua Panitia Program menjelaskan, kegiatan ini menghadirkan Profesor Federico Lauro dari Nanyang Technological University dan Profesor Widodo S. Pranowo dari KKP yang bertujuan membahas berbagai hal terbaru mengenai laut beserta faktor-faktor perubahannya seperti perubahan iklim. Permodelan ini penting dibahas karena sangat bermanfaat bagi para dosen, peneliti yang berkecimpung dalam kajian kelautan. Sebenarnya pada intinya 2-in-1 maupun 3-in-1 itu dasar pemikiran maupun kebijakannya sebenarnya sama. Yeah. Namun demikian ini ada
tidak 3 in 1. Kalau 3 in 1 itu kan ada dosen internal, kemudian dosen dari visiting professor dari luar negeri, satu lagi dari praktisi. Kalau 2 in 1 itu dihilangkan yang praktisinya sebenarnya. Gitu, Mas Sidik. Jadi perbedaannya hanya di situ. Nah, untuk program yang diberikan 2 in 1 ini adalah dari WCU ya, World Class University. Jadi sangat tidak mudah untuk mendapatkan narasumber dari luar dalam waktu yang sangat mendadak gitu. Nah, sehingga kami baru bisa melaksanakan akhir-akhir Desember ini. Biasanya kalau dari narasumber dari luar negeri itu kan mereka kita istilahnya harus sudah mengundang 1 tahun sebelumnya gitu ya. Mereka karena jadwalnya sudah sangat ketat ya, sehingga baru bisa terlaksana setelah kegiatan mereka selesai Desember ini. Nah, kenapa 2 in 1 ini kami juga melibatkan praktisi ya. Saya pikir tidak ada salahnya karena kebetulan kita juga punya partner dari dalam negeri ya, praktisi yang secara intensif kami sudah melakukan kerjasama sebenarnya, bukan kerjasama ini dimulai sekarang, itu tidak, tetapi sudah kita mulai sejak lama, sehingga beliau juga komitmen untuk melaksanakan pelatihan dan juga memberikan kuliah ya sebagai visiting professor dari internal. Nah, kebetulan kalau beliau ini adalah dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, yang kalau Prof. Widodo ini sangat terkenal juga karena beliau tulisannya banyak, publikasinya juga banyak. Biasanya kalau ada kejadian-kejadian khusus, misalnya seperti tsunami, kemudian ada kasus-kasus yang terkait dengan gempa bumi dan seterusnya, itu beliau pasti akan memberikan. Menyiapkan mental anak untuk melakukan vaksinasi COVID-19 sangat penting dilakukan agar anak kooperatif dalam melakukan vaksinasi dan tidak mengalami kecemasan. Berikut tips mengajak anak melakukan vaksinasi COVID-19. Jadi sebenarnya yang paling banyak terjadi itu Mbak karena stress related tuh, kalau pada anak-anak dia takut akhirnya jadi macam-macam gejala. Jadi sebenarnya pesan untuk orang tua nih, yang pertama nih ya, persiapkan anak dengan baik untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Jadi anak harus fit ya. Janganlah terlalu ditakut-takutin atau malah tidak diberitahu apa yang nanti akan dilakukan. Jadi beri penjelasan dengan bahasa yang sesuai umur anak gitu ya. Jangan terus dibohongin juga, nanti nggak sakit kok gitu, padahal ternyata sakit ya. Jadi beri penjelasan yang secukupnya. Nah, kalau anak-anak dengan sakit yang punya sakit macam-macam, misalnya ada komorbid, ada asma atau apapun, kalau orang tua ragu-ragu, konsultasikan dulu dengan dokter. Nanti dokter akan memberikan saran, oh iya boleh, oh iya nggak boleh dulu, misalnya itu ya. Dan jangan lupa pada saat itu juga kita harus sebelum vaksinasi ya, kita harus tahu ya tanggal janjiannya dulu kayak gitu. Kemudian perhatikan apakah anak sudah pernah mendapatkan vaksinasi sebelumnya, karena kalau ternyata dalam waktu 2 minggu dia dapat vaksin itu harus ditunda 1 bulan. Jadi kalau dia di sekolah kemarin dapat MR atau DT atau apapun vaksin reguler yang lain, nah itu harus ditunda 1 bulan. Kemudian kalau anak merasa gelisah ya, orang tua harus menjawab dan menenangkan semua pertanyaan anak dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Jadi dijelaskan aja, nanti kamu akan disuntik, kemudian dia diberi kesiapan ya supaya anak itu siap untuk disuntik dan juga waspada nanti ada gejala-gejala atau tidak itu ya. Kemudian pakai pakaian yang nyaman gitu, yang nggak panas, nggak gerah, dan mudah dibuka ya di lengan kan, karena nanti ini dosisnya 0,5 cc di lengan, bisa lengan atas ya, lengan kiri atau lengan kanan juga bisa. Nah itu yang penting, jadi jaga kondisinya si anak supaya fit ya dan siap untuk menerima vaksinasi. Kemudian itu juga jangan lupa mungkin anak perlu ditemani ya, kalau misalnya dia
tidak di sekolah. Kalau di sekolah mungkin sama teman-teman ya, tapi kalau di fasilitas pelayanan kesehatan, di puskesmas, di rumah sakit, ya mungkin butuh ditemani gitu, duduk atau bisa duduk sendiri, atau kalau anaknya masih kecil bisa dipangku. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.